Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal latihan gelombang sebagai persiapan untuk menghadapi UTBK. Kita mulai dari soal yang pertama. Kata soal, sebanyak N mol gas ideal bersuhu T Kelvin berada di dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston bermassa M dan luas penampang A yang dapat bergerak bebas. Ketika piston dalam keadaan setimbang, tinggi kolom gas adalah H meter dan tekanan gas P Pascal. Selanjutnya piston ditekan sedikit lebih jauh sejauh Y meter, lalu dilepaskan sehingga berosilasi. Jika dianggap tidak ada perubahan suhu selama proses tersebut dan 1 per H min Y sama dengan 1 per H dalam kurung 1 tambah Y per H, frekuensi osilasi piston adalah A per 2 pi akar nRT per mH kuadrat dan seterusnya. Nah, ini adalah persoalan osilasi. Cuma biasanya kita membahas osilasi pegas atau ayunan bandul. Nah, dalam soal ini yang bergetar adalah piston pada sistem silinder ya. Kalau kita gambarkan, ada silinder dengan piston yang luas penampangnya A dan tekanannya waktu dalam keadaan setimbang adalah P0, kemudian ditekan. Nah, akibat ditekan, tekanannya berubah menjadi P aksen dan ketika dilepas maka pistonnya akan bergetar, berosilasi, naik turun. Nah, ditanyakan berapa frekuensi osilasi dari piston ini. Nah, maka kita tahu pada getaran ada yang namanya gaya pemulih yang besarnya sama dengan minus KY. Minus menunjukkan arah gaya pemulihnya berlawanan dengan arah simpangan. Nah, pada persoalan kita, yang menjabat sebagai gaya pemulih adalah gaya tekan gas. Nah, gaya tekan gas kita tahu itu sama dengan tekanan dikali luas permukaan, ya luas penampang. Nah, di sini tekanannya adalah selisih antara tekanan sistem ketika dalam keadaan setimbang dengan tekanannya ketika dalam keadaan tertekan ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan delta P sama dengan P aksen min P0. Nah, padahal karena kata soal dianggap tidak ada perubahan suhu, berarti berlaku persamaan Boyle ya, P aksen V aksen sama dengan P0 V0. Nah, berarti P aksen bisa dinyatakan sebagai V0 per V aksen dikali P0. Nah, kalau kita masukkan nilai ini ke persamaan perbedaan tekanan, berarti P aksennya bisa dinyatakan sebagai V0 per V aksen kali P0 dikurang P0. Nah, berarti delta P bisa dinyatakan sebagai P0 kali V0 per V aksen dikurang 1. Padahal V0 kalau kita lihat dari gambar itu sama dengan luas penampang A dikali ketinggian silinder H. Sedangkan V aksen kalau kita lihat dari gambar itu sama dengan luas penampang A dikali ketinggian silinder ketika tertekan, berarti sama dengan H dikurang Y. Ini adalah volume silinder ketika dalam keadaan tertekan. Nah, luas penampang A-nya bisa dicoret, berarti tinggal sisanya. Berarti delta P bisa dinyatakan sebagai P0 dalam kurung H per H min Y dikurang 1. Nah, padahal kata soal 1 per H min Y sama dengan 1 per H dalam kurung 1 tambah Y per H. Nah, kita lihat nilai ini, H per H min Y. H per H min Y berarti H dikali 1 per H min Y. Nah, 1 per H min Y-nya ini yang kita substitusikan ke nilai ini. Nah, maka akan kita dapatkan berarti ini P0, ini H-nya ditaruh di depan. Nah, sisanya 1 per H min Y-nya ini adalah yang ini ya, sesuai dengan yang dinyatakan di soal.
1/H 1 tambah Y per H. Nah ini bisa disederhanakan, H-nya bisa dicoret, kemudian ini ada 1, ini ada -1 juga hilang, sehingga nilainya bisa dinyatakan sebagai P0 dalam kurung Y per H. Nah nilai delta P inilah yang kita masukkan ke persamaan gaya pemulih kita. Nah di sini berarti K yang sama dengan A delta P per Y ini bisa dinyatakan sebagai A per Y, delta P nya adalah ini P0 Y per H, berarti Y nya bisa dicoret, tinggal sisanya A P0 per H. Nah nilai K yang sama dengan A P0 per H ini yang kita gunakan untuk mencari persamaan frekuensi osilasi, karena kita tahu bahwa pada getaran frekuensi osilasinya itu sama dengan 1/2 pi akar K per M. Nah nilai K nya kita masukkan nilai ini A kali P0 per H, yang kalau kita masukkan berarti sama dengan 1/2 pi akar A P0 per H kali M. Nah tetapi di opsi jawabannya tidak ada bentuk A kali P0, yang ada bentuk nRT. Nah dengan demikian A kali P0 ini kita perlu rubah menjadi bentuk nRT. Caranya adalah kita tahu bahwa dalam persamaan umum gas ideal berlaku PV sama dengan nRT. Nah ini sudah ada P0, sudah ada A, tinggal dikali H supaya muncul bentuk volume. Kan kita tahu volume itu sama dengan luas penampang kali ketinggian gitu ya. Nah berarti pembilangnya kita kali H, penyebutnya kita kali H, sehingga akan muncul bentuk H kali A kali P0 per H kuadrat M. Nah H kali A ini sama dengan volume silinder dalam keadaan setimbang. Nah padahal V0 kali P0 ini berdasarkan persamaan umum gas ideal itu sama dengan nRT. Nah berarti frekuensinya bisa dinyatakan sebagai 1/2 pi H akar nRT per M. Kita lihat di opsi itu adalah jawaban yang C. Kita lihat soal berikutnya. Kata soal, sebuah balok dengan massa M dihubungkan dengan pegas M kecil dan bergerak osilasi pada arah horizontal. Konstanta pegas adalah K dan panjang ekuilibriumnya adalah L. Asumsikan semua bagian pegas berosilasi dalam fase dan kecepatan luas pegas dengan panjang dx sebanding dengan jarak x pada sumbu tetap yang didefinisikan sebagai Vx sama dengan x per L kali V. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah massa segmen pegas adalah dm sama dengan m per L dx. Periode osilasinya adalah AT sama dengan 2 pi akar M tambah M per 3 per 2K dan seterusnya. Nah ini juga adalah persoalan tentang osilasi. Cuma yang membedakan dengan persoalan yang biasa kita kerjakan adalah kalau biasanya massa pegasnya diabaikan, jadi kita cuma memperhatikan massa beban saja. Dalam persoalan kita ini massa pegasnya diperhitungkan. Nah, kalau massa pegasnya diperhitungkan, maka ini akan mempengaruhi periode getaran pegas. Nah, bagaimana pengaruhnya? Kita tidak bisa menjumlahkan massa beban dengan massa pegas begitu saja, karena berbeda. Ya, kalau beban ini, kalau misalkan dia bergerak dengan kecepatan V, berarti seluruh bebannya bergerak dengan kecepatan V. Tetapi pada pegas ini setiap bagiannya akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Bagian yang menempel dengan beban dia akan bergerak dengan kecepatan V juga. Tapi bagian yang lain dia akan bergerak dengan kecepatan yang lebih kecil dari V. Bahkan bagian yang menempel di tembok ini kecepatannya 0.
Nah, misalkan ada komponen pegas ya dx yang berada pada jarak x dari sumbu tetap. Nah, komponen pegas ini memiliki komponen massa sebesar dm dan dia bergerak dengan kecepatan vx. Nah, vx-nya di sini berarti sama dengan kata soal x per L kali V, di mana V adalah kecepatan bebannya ya. Nah, berarti kecepatan komponen yang ada di X ini sama dengan X per L kali V, sedangkan komponen massanya itu sama dengan M dikali dx per L, di mana L adalah panjang pegas. Nah, berarti kita ingin mencari berapa massa efektif pegas yang mempengaruhi periode ya. Karena tidak bisa disamakan dengan massa beban yang seluruhnya ini mempengaruhi periode benda. Nah, caranya adalah dengan analisis energi kinetik. Kalau beban ini memiliki energi kinetik sebesar setengah M kali V kuadrat, maka pegas ini energi kinetiknya bukan setengah M V kuadrat juga, karena kan komponen kecepatannya berbeda-beda. Nah, akan tetapi energi kinetiknya dari gerak pegas ini bisa dinyatakan setiap komponen pegas energi kinetiknya sama dengan setengah kali komponen massanya dm kali komponen kecepatannya Vx kuadrat. Nah, kalau ditanyakan energi kinetik total dari pegas, berarti kita gunakan bentuk integral dari komponen energi kinetik untuk setiap elemen pegas ya, berarti setengah Vx kuadrat integral setengah Vx kuadrat dn. Nah, Vx-nya di soal diinformasikan X per L kali V, dan dm-nya itu sama dengan M per L kali dx. Sehingga bentuk ini bisa kita selesaikan dengan cara bahwa yang konstan kita keluarkan biar lebih mudah melihatnya. Ini setengah V kuadrat M per L pangkat 3 dikeluarkan, sisanya tinggal integral X kuadrat dx. Kita tahu X kuadrat kalau diintegralkan menjadi sepertiga X pangkat 3, padahal dari 0 sampai L, berarti X nya kita masukkan nilai L ini ya. Nah, berarti ini kalau disederhanakan L pangkat 3 nya dicoret, tinggal berarti bentuknya sama dengan setengah dikali dalam kurung sepertiga M kali V kuadrat. Nah, berarti di sini kita temukan bahwa massa efektif pegas itu sama dengan sepertiga M. Yang nilai inilah yang mempengaruhi osilasi dari pegas, sehingga bisa kita cari periode dari getaran sistem ini. Periode sama dengan 2pi akar massa total per K. Nah, massa totalnya sama dengan massa beban kali massa efektif pegas. Massa efektif pegasnya barusan kita temukan sama dengan sepertiga M. Nah, berarti ini jawabannya yang kita lihat soal berikutnya. Kata soal, sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per detik sambil membunyikan klakson dengan menghasilkan frekuensi 960 Hz. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 meter per detik searah dengan bus. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per detik, maka pengendara motor akan mendengar klakson dengan frekuensi 940 Hz dan seterusnya. Nah, ini adalah persoalan efek Doppler. Kita tahu bahwa kalau persoalannya kita gambarkan, ada sumber bunyi, bis, kecepatannya 20 meter per detik, mengeluarkan frekuensi sumber 960 Hz. Ada pendengar, pengemudi motor, bergerak di depannya dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, kita tahu pada persoalan efek Doppler berlaku hubungan frekuensi yang didengar pendengar sama dengan V ini adalah cepat rambat bunyi di udara plus minus
kecepatan pendengar dibagi kelajuan bunyi di udara plus minus kelajuan sumber kali frekuensi sumber. Nah, plus minus di sini berarti tandanya bisa plus dan minus, kita yang menentukan dan tidak boleh salah, karena kalau salah nanti hasil perhitungannya menjadi salah. Nah, cara menentukannya adalah misalkan ini VP adalah kecepatan pendengar. Nah, pendengar dia bergerak menjauh. Bergerak menjauh ini akan menyebabkan frekuensi terdengar menjadi lebih rendah. Nah, supaya frekuensi terdengar jadi lebih rendah, maka ini tandanya menjadi minus, supaya nilai pembilangnya menjadi kecil. Sebaliknya, ini kecepatan sumber ini mendekat. Karena mendekat, dia akan membuat frekuensi terdengar menjadi lebih besar. Nah, supaya frekuensi terdengar menjadi lebih besar, berarti tanda di sini harus minus, supaya nilai penyebutnya menjadi kecil. Kalau nilai penyebut kecil kan, nanti nilainya menjadi lebih besar. Gitu ya. Berarti yang atas minus, yang bawah minus. Nah, kita masukkan nilainya. Nanti akan kita temukan jawabannya sama dengan 990 Hz, berarti yang D.